Sambil lalu kita tanya-tanya dulu. Qadiyah dibagi berapa? 2. Apa saja? Hamliyah, Syartiyah. Hamliyah, Syartiyah. Formula dari hamliyah apa saja? Subjek predikat. Maudhu. Mahmud. Formula dari qadiyah syartiyah? Muqaddam. Tali atau antecedent dan konsekuen. Definisi qadiyah apa? Sesuatu yang memiliki kemungkinan ada benarnya dan salahnya. Mahtamala sidqa lidatihi jara bainahum wa qadiyatan wa khabara. Jadi proposisi yang memiliki dua kemungkinan atau kalimat yang memiliki dua kemungkinan antara benar dan salah itu termasuk pada Proposisi. atau qadiyah. Kalau kalam khabari termasuk proposisi atau tidak? Tidak. Masuk. Masuk. Kalau kalam insai seperti pertanyaan atau tidak Tidak masuk. tidak masuk. Kalau ketakjuban Tidak. ada proposisi atau bukan? Tidak. 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 Oke. Afan. Proposisi dilihat dari subjeknya dibagi menjadi berapa? 4. Kalau dari predikat? 2. Oh, bagus, besok bisa ngajar matik sama total keseluruhan ada berapa? 6. Ada? 6. Ada? 8. Coba. Yang pertama kita mulai proposisi universal positif, proposisi universal negatif 2, proposisi partikular positif, proposisi partikular negatif 4, proposisi general positif, proposisi general negatif berapa sudah? 6. Proposisi individual positif, proposisi individual negatif berapa? 8. Jadi secara keseluruhan proposisi itu ada 8. Ada 8. Tidak mungkin keluar dari ini semua. Yang perlu diperhatikan ketika sampean membaca teks itu perhatikan dulu masuk ke yang mana, antara hamliyah atau proposisi atribusi, afirmasi gak apa-apa. Apakah masuk ke yang hamliyah atau ke syartiyah? Nah, kalau sudah ketemu baru kalian tetapkan hukumnya nanti. Nah, ini hukumnya seperti apa, masuk ke apa, dan sebagainya itu. Nah, kalau tidak ketemu ini qadiyah apa dulu, entah itu syartiyah atau hamliyah, nah itu repot untuk menjustis atau memberikan tasdik terhadap itu, terhadap kalimat yang kalian baca. Sekarang kita akan masuk pada sesuai apa? Sesuai rencana kemarin, kita akan masuk pada proposisi syartiyah. Proposisi syartiyah. Ini saya hapus.
disjungtif. Iya. Sudah. Ada kalanya anak. Ada kalanya santri itu baik, ada kalanya santri itu tidak baik. Beli santet Ben. Selama ada nulisnya. Keseringan nulis di HP. Iya. Sudah ya? Ya. Ini kalau nulis kayak ini. Qadiyah Sartiyah. Qadiyah Sartiyah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu Muttasil. Muttasil itu bersambung. Kalau bahasa lainnya itu konjungtif. Sedangkan yang kedua itu munfasil. Munfasil itu disjungtif atau terpisah. Nah, dari sini udah mulai paham? Oh, paham ya. Bagus, belum dijelaskan udah paham. Definisi Qadiyah Sartiyah ini apa? Wa in alat ta'liqi fiha qad hukim fa innaha sartiyatun wa tanqasim. Jadi proposisi kondisional itu adalah proposisi yang membutuhkan taklik. Taklik itu semacam sebab atau proposisi ini memiliki ketergantungan dengan proposisi sebelumnya. Misalnya kayak gini. Jika matahari terbit, maka siang akan datang. Maka siang akan datang. Artinya siang akan datang itu masih bergantung kepada Matahari. Jika matahari terbit. Kalau matahari tidak terbit berarti tidak siang. Nah, kalimat yang ini disebut sebagai
konsekuen. Kalau yang ini disebut antecedent. Antecedent itu bisa dibilang muqaddam. Kemudian konsekuen itu atali. Jadi dibentuk dari dua ini ya, meskipun nanti kalimatnya ketika di teks-teks itu atau teks-teks yang umum, teks-teks narasi itu tidak terlalu muluk jika maka, karena banyak seandainya itu misalnya, seandainya itu juga masuk ini. Seandainya engkau cantik maka aku suka sama kamu. Odeng mengdayu lagi. Ya, artinya agar aku suka sama dia misalnya itu harus cantik dulu. Kalau nggak cantik berarti nggak suka. Nah ini artinya suka dan tidaknya itu masih bergantung kepada antecedent. Itu namanya proposisi Sartiyah. kondisional atau qadiyah syartiyah. Yang dimaksud ini adalah ini. Ini masuk pada contoh yang ini sekaligus, muttasil, bersambung, memiliki keterhubungan antara ini, antara antecedent dan konsekuen itu masih berhubungan, masih apa ya? Memiliki interdependensi atau keterkaitan satu sama lain. Contoh apa lagi? Coba buat contoh kalian. Buat contoh yang lebih menarik, butuh penyegaran ini, butuh contoh yang lebih segar. Mungkin dari kalian ada contoh yang lebih segar untuk proposisi kondisional konjungtif. Mati. Jika saya terus jika saya buka agak kurang asik. Ada yang lebih jorok? Ada contoh yang lebih jorok? Afan jagonya biasanya. Dewan. Tapi paham ini kan? Paham? Oke, kalau paham saya lanjut ke yang memfasil. Sedangkan untuk yang proposisi kondisional disjungtif ini sifatnya opsional. Apa opsional? Opsional pan. Apa pan? Alihwanan ya? Untuk opsional ke kemana? Opsi, diambil dari kata opsi. Opsi apa? Pilihan. Opsional adalah pilihan. Jadi bersifat memilih. Ada kalanya santri itu baik, ada kalanya santri itu tidak baik. Artinya keduanya itu terpisah, tidak saling berkaitan antara antecedent dan konsekuen. Tapi ini tetap dikatakan sebagai antecedent dan konsekuen, meskipun terpisah, tidak ada hubungan, tidak ada keterkaitan. Paham? Paham. Misalnya siapa nama kamu? Sini. Siapa? Sini. Kusnadi. Terus nama sampean siapa? Nama sampean yang ada? Iya. Kamu ya kamu. Misalnya Kusnadi. Disuruh milih. Pilih Kusnadi atau apa? Nah ini namanya proposisi Memfasil. Disjungtif. ya, yang disjungtif. Artinya terpisah, bersifat pilihan, intinya itu. Terus apa lagi? Apa lagi? Contoh, ada kalanya intinya untuk yang proposisi kondisional disjungtif ini identik dengan kata ada kalanya, boleh jadi, mungkin kamu baik, mungkin juga kamu, misalnya mungkin saja pendapat saya benar dan pendapat kamu salah, tapi mungkin juga pendapat kamu benar dan pendapat saya
Salah. Berarti ini masuk proposisi apa? Kondisional disjungtif atau qadiyah syartiyah munfasil. Jadi terpisah. Ini bersifat pilihan. Paham? Nah, kalau paham di sini nanti ada pembagiannya lagi untuk yang munfasil ini dibagi lagi menjadi 3. Yang penting ini paham dulu. Saya mutas. Hah? Jika makan. Yang mana? Saya mutas. Konjungtif. Ama. Iya. Yang mutasil itu adalah yang ada jika makannya itu atau jawab syarat kayak itu. Mutasil itu kan bersambung, artinya ada keterkaitan. Jika saya dikirim maka saya makan misalnya. Artinya untuk sampean makan itu harus nunggu kiriman, masih bergantung pada kiriman. Itu namanya proposisi kondisional konjungtif. Masih berhubungan, ada hubungan, ada apa di situ? Keterikatan. Ya, pokoknya seperti itulah. Ya. Kalau yang memfasil itu terpisah, artinya tidak berhubungan. Kalau yang tadi kan masih berkaitan kan. Untuk yang apa ini? Yang disjungtif itu tidak ada keterkaitan. Bersifat opsional atau pilihan. Jika kamu pilih aku, bukan. Kamu pilih aku atau dia. Berarti jika itu bersifat pilihan, tidak ada keterkaitan itu. Ya kalau kamu pilih dia misalnya ya gak apa-apa, pilih saya gak apa-apa, seperti itu. Artinya bebas. Tidak ada hubungan antara antara anteseden dan konsekuen. Kalau yang konjungtif itu ada keterkaitan masih. Kalau yang disjungtif tidak ada. Sambil lalu kita tanya-tanya dulu. Qadiyah dibagi berapa? 2. Apa saja? Hamliyah syartiyah. Formula dari hamliyah apa saja? Subjek predikat. Maudhu. Mahmud. Formula dari qadiyah syartiyah? Muqaddam. Tali atau anteseden dan konsekuen. Definisi qadiyah apa? Sesuatu yang memiliki kemungkinan ada benarnya dan salahnya. Mahtamala sidqalidatihi jara bainahum wa qadiyatan wa khabara. Jadi proposisi yang memiliki dua kemungkinan atau kalimat yang memiliki dua kemungkinan antara benar dan salah itu termasuk pada Proposisi. atau qadiyah. Kalau kalam khabari termasuk proposisi atau tidak? Tidak. Masuk. Masuk. Kalau kalam insai seperti pertanyaan atau tidak masuk. Tidak masuk. Kalau ketakjuban Tidak. ada proposisi atau bukan? Tidak. Tidak. Oke. Afan. Proposisi dilihat dari subjeknya dibagi menjadi berapa? 4. Kalau dari predikat? 2. Oh, bagus, besok bisa ngajar matik. Total keseluruhan ada berapa? 6. Ada? 6. Ada? 8. Coba. Yang pertama kita mulai proposisi universal positif, proposisi universal negatif 2, proposisi partikular positif, proposisi partikular negatif 4, proposisi general positif, proposisi general negatif berapa sudah? 6. 6. Proposisi individual positif
proposisi individual negatif berapa? 8. Jadi secara keseluruhan proposisi itu ada 8. Tidak mungkin keluar dari ini semua. Yang perlu diperhatikan ketika sampean membaca teks itu, perhatikan dulu masuk ke yang mana, antara hamliyat atau proposisi atribusi, afirmasi gak apa-apa, apakah masuk ke yang hamliyat atau ke syartiyah. Nah kalau sudah ketemu baru kalian tetapkan hukumnya nanti. Nah ini hukumnya seperti apa, masuk ke apa, dan lain sebagainya itu. Nah kalau tidak ketemu ini kodiyah apa dulu, entah itu syartiyah atau hamliyah, nah itu repot untuk menjustis atau memberikan tasdik terhadap itu, terhadap kalimat yang kalian baca. Sekarang kita akan masuk pada sesuai rencana kemarin, kita akan masuk pada proposisi syartiyah. Ini saya hapus. Disjungtif. Iya, sudah.
ada kalanya santri itu Santet. baik, ada kalanya santri itu tidak baik. Ini santet Ben. Selama ada nulisnya. Keseringan nulis di HP. Iya. Sudah ya? Ya. Ini kalau nulis kayak ini. Qadiyah Sartiyah. Qadiyah Sartiyah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu Tasil. mutasil itu bersambung. Kalau bahasa lainnya itu konjungtif. Sedangkan yang kedua itu Fasil. munfasil. Munfasil itu disjungtif atau terpisah. Nah, dari sini udah mulai paham? Oh, paham ya. Bagus. Belum dijelaskan udah paham. Definisi Qadiyah Sartiyah ini apa? Wa in alat ta'liki fiha qad hukim fa innaha sartiyatun wa tanqasim. Jadi proposisi kondisional itu adalah proposisi yang membutuhkan taklik. Taklik itu semacam sebab atau proposisi ini memiliki ketergantungan dengan proposisi sebelumnya. Misalnya kayak gini. Jika matahari terbit, maka siang akan datang. Maka siang datang. Maka siang akan datang. Artinya siang akan datang itu masih bergantung kepada Matahari. jika matahari terbit. Kalau matahari tidak terbit berarti tidak siang. Nah, kalimat yang ini disebut sebagai konsekuen. Kalau yang ini disebut antecedent. Antecedent itu bisa dibilang muqaddam. Kemudian konsekuen itu atali. Jadi dibentuk dari dua ini ya, meskipun nanti kalimatnya ketika di teks-teks itu atau teks-teks yang umum, teks-teks narasi itu tidak terlalu muluk jika maka, karena banyak seandainya itu misalnya, seandainya itu juga masuk ini. Seandainya engkau cantik, maka aku suka sama kamu. Odeng mendayu lagi. Iya, artinya agar aku suka sama dia misalnya itu harus cantik dulu. Kalau nggak cantik berarti nggak suka. Nah, ini artinya suka dan tidaknya itu masih bergantung kepada antecedent. Itu namanya proposisi Sartiyah. kondisional atau qadiyah sartiyah. Yang dimaksud ini adalah ini. Ini masuk pada contoh yang ini sekaligus, muttasil, bersambung, memiliki keterhubungan antara antecedent dan konsekuen itu masih berhubungan, masih memiliki interdependensi atau keterkaitan satu sama lain. Contoh apa lagi? Coba buat contoh kalian. Buat contoh yang lebih menarik, butuh penyegaran ini, butuh contoh yang lebih segar. Mungkin dari kalian ada contoh yang lebih segar untuk proposisi kondisional konjungtif. Mati. Jika saya terus jika saya beka agak kurang asik. Ada yang lebih jorok? Ada contoh yang lebih jorok? Ya. Afan jagonya biasanya. Dewan. Tapi paham ini kan? Paham? Oke, kalau paham saya lanjut ke yang memfasil. Sedangkan untuk yang proposisi kondisional disjungtif ini sifatnya opsional. Apa opsional? Opsional pan. Apa pan? Alihwanan ya? Untuk opsional ke kemana?
Opsi diambil dari kata opsi. Opsi apa? Pilihan. Pilihan. Opsional adalah Pilihan. pilihan. Jadi bersifat memilih. Ada kalanya santri itu baik, ada kalanya santri itu tidak baik. Artinya keduanya itu terpisah, tidak saling berkaitan antara anteseden dan konsekuen. Tapi ini tetap dikatakan sebagai anteseden dan konsekuen, meskipun terpisah, tidak ada hubungan, tidak ada keterkaitan. Paham? Paham. Misalnya siapa nama kamu? Ini. Siapa? Sini. Kusnadi. Kusnadi. Terus nama sampean siapa? Nama sampean yang ada? Iya. Kamu ya kamu. Misalnya Kusnadi. Disuruh milih. Pilih Kusnadi atau apa? Nah ini namanya proposisi Disjuntif. Kondisional. Memfasil. Disjuntif. ya. Yang disjuntif. disjuntif artinya terpisah, bersifat pilihan, intinya itu. Terus apa lagi? Apa lagi? Contoh, ada kalanya intinya untuk yang proposisi kondisional disjuntif ini identik dengan kata ada kalanya, boleh jadi, mungkin kamu baik, mungkin juga kamu. Misalnya mungkin saja pendapat saya benar dan pendapat kamu salah, tapi mungkin juga pendapat kamu benar dan pendapat saya salah. Berarti ini masuk proposisi apa? Kondisional disjuntif. Kondisional disjuntif atau alias artinya memfasil. Jadi terpisah. Ini bersifat pilihan. Paham? Paham. Nah, kalau paham di sini nanti ada pembagiannya lagi untuk yang memfasil. Ini dibagi lagi menjadi 3. Yang penting ini paham dulu. Saya mutasi. Hah? Jika makan. Yang mana? Saya mutasi. Konjuktif. Aman. Iya. Yang mutasil itu adalah yang ada jika makannya itu atau jawab syarat kayak itu. Mutasil itu kan bersambung, artinya ada keterkaitan. Jika saya dikirim maka saya makan misalnya. Artinya untuk sampean makan itu harus nunggu kiriman, masih bergantung pada kiriman. Itu namanya proposisi kondisional konjungtif. Masih berhubungan, ada hubungan, ada apa di situ? Keterikatan. Ya, pokoknya seperti itulah. Ya. Kalau yang memfasil itu terpisah, artinya tidak berhubungan. Kalau yang tadi kan masih berkaitan kan. Untuk yang apa ini? Yang disjuntif itu tidak ada keterkaitan. Bersifat opsional atau pilihan. Jika kamu pilih aku, bukan. Kamu pilih aku atau dia. Berarti jika itu bersifat pilihan, tidak ada keterkaitan itu. Ya kalau kamu pilih dia misalnya ya gak apa-apa, pilih saya gak apa-apa, seperti itu. Artinya bebas. Tidak ada hubungan antara antara anteseden dan konsekuen. Kalau yang konjungtif itu ada keterkaitan masih. Kalau yang disjuntif tidak ada. Contohnya saya hapus, buat sendiri contoh. Yang pembagian dari ini yang agak sulit. Ini dibagi menjadi 3.
fasil dibagi menjadi 3, bukan. Proposisi kondisional disjungtif dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada mani'ul jam'i, kemudian yang kedua ada mani'ul hulu, dan yang ketiga itu ada mani'ul jam'i wal hulu. Nama kerennya. Untuk istilahnya ini saya belum tahu. Untuk yang ini saya nggak tahu istilah bahasa Indonesia, tapi literalnya saja. Kalau mani berarti mencegah, kalau jami berarti mengumpulkan. Itu saja sebenarnya. Kalau untuk istilah kerennya yang kayak ini disjungtif saya belum tahu ini. Ya ditulis saja seperti ini dulu, nggak apa-apa. Kalau yang apa itu caption biasanya tentang guru, laulal murabbi ma araf turabbi, itu proposisi apa? Kondisional konjungtif, bagus. Jadi kalau saya seandainya tidak ada guru misalnya, maka saya tidak akan kenal Tuhan. Nah, ini kan masih ada ketergantungan atau keterkaitan di situ. Sudah ini ya. Saya coba terangkan dulu. Contohnya sambil ditulis sendiri saja. Cek menarik ini sini. Untuk yang mani'ul jam'i ini sederhananya kayak gini. Tidak mungkin keduanya sama-sama benar, tapi memungkinkan keduanya sama-sama salah. Bukan. Soal lagi kalian. Tapi memungkinkan ada opsi yang lain. Misalnya contoh kayak gini. Ada kalanya dinding itu berwarna putih. Ada kalanya dinding itu berwarna hitam. Nah ini kalau tidak hitam pasti putih. Artinya kalau sampean ternyata dindingnya itu berwarna hitam berarti tidak putih. Tidak mungkin hitam, kedua warna itu bercampur. Hitam putih misalnya. Ada warna yang hitam putih. Ya jangan misal ada yang TV hitam putih, bukan kayak gitu. Tapi memungkinkan keduanya sama-sama salah. Ternyata warnanya kuning, berarti keduanya sama-sama salah. Kemudian yang mani'ul hulu, ini tidak mungkin keduanya sama-sama salah sekaligus. Gimana? Keduanya sudah. Tidak mungkin keduanya Sama-sama salah. Sekaligus, tapi memungkinkan keduanya sama-sama benar sekaligus. Contoh, ada yang bisa buat contoh? Besok langsung ngajar kalau bisa. Contoh, kita tinggal ubah yang tadi, tinggal tambahi tidak. Ada kalanya dinding itu tidak putih, ada kalanya dinding itu tidak hitam. Ini pasti tidak mungkin salah sekaligus. Kalau tidak hitam, otomatis berarti dia tidak putih. Ini karena mencakup semua warna yang dua ini. Tidak mungkin keluar dari dua opsi ini. Contoh misalnya ternyata warnanya tidak putih. Nah, tidak putih itu berarti apa? Tidak hitam. Keseluruhan warna itu. Keseluruhan warna ada di situ. Ternyata warnanya kuning. Berarti sama-sama benar. Karena kuning tidak hitam, Tidak putih. dan juga tidak putih. Nah,
Nah, itu yang dimaksud mani'ul hulu. Kalau yang mani'ul jam'i wal hulu, Benar semua. kalau yang mani'ul jam'i wal hulu ini Campur. harus apa ya? Harus milih salah satunya. Harus milih salah satunya. Kalau satu benar berarti satunya Salah. salah. Artinya seperti bilangan, ada kalanya bilangan ini ganjil, ada kalanya bilangan ini genap. Tidak mungkin ada bilangan di antara keduanya ini. Apa bilangan selain ganjil dan genap? Nah, itu kan repot. Kalau di tauhid misalnya tentang pembuktian apa ya? Wujud. Kalau tidak wujud berarti Idam. ah? Adam. Kalau tidak kidam berarti Wujud. mak wujud. Lawan kata dari kidam Dan Kudus. putus baru. Kalau tidak apa? Tidak makan. Saya hanya dua kemungkinan pokoknya ini. Ya kalau benar satunya berarti salah. Intinya kayak gitu. Kalau yang ini sampean perumpamaan contoh mudah kayak gini gimana ya? Misalnya kayak gini. Kusnadi lagi contohnya ini. Nah, ya karena saya cuma tahu nama Kusnadi, Afan terus Hosen. Lagi. Misalnya Kusnadi disuruh milih. Pilih Afan atau Hosen. Sini. Ternyata apa? Kusnadi pilih Afan misalnya. Ya berarti hidup bahagia dengan Afan. Atau pilih Fausan, berarti hidup bahagia dengan Fausan. Tapi memungkinkan ada opsi Lain. ketiga, ternyata dia pilih Margono misalnya. Boleh. Iya, Margono lagi ya. Ya terserah. Kalau yang ini diperbolehkan untuk milih dua-duanya yang ini, yang mani'ul hulu ini. Oh, saya pilih dua-duanya, Afan sama Fosen misalnya. Kalau yang ini harus pilih salah satunya. Ya kalau bukan Afan berarti Fosen. Sederhananya kayak gitu. Intinya paham kan maksudnya ini ya? Iya. Kalau disuruh buat contoh bisa? Bisa. Insyaallah. Gitu loh. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk pada apa ya, sesi diskusi lah. Yang mani'ul jam'i. Iya. Sama tadi. Mani'ul Jam'i. jam'i. Mani'ul jam'i itu gini. Ini yang perlu dicatat ya Bapak. Tidak mungkin keduanya sama-sama benar. Tapi memungkinkan Keduanya sama-sama salah. Bukan. Tapi memungkinkan keduanya sama-sama Bukan. salah. Iya. Ada opsi lain maksudnya. Misalnya saya katakan seperti ini. Ada kalanya manusia itu jelek. laki-laki, ada kalanya wanita. Ternyata dia waria. Wow. Nah, ini kan repot. Berarti salah. Salah semua. Waria itu kan kelamin ganda. Ya punya kelamin ganda. Maksudnya mani'ul hulu. Punya semuanya. Terus ada lagi. Kayak contoh Zaid misalnya. Zaid berdiri, berarti kalau berdiri tidak Duduk. Kalau Zaid duduk berarti tidak berdiri. Tetapi memungkinkan Zaid itu tidak duduk, tidak berdiri. Apa misalnya? Ya terserah kalian. Nah itu. Ini yang contoh yang mani'ul jam'i. Kalau mani'ul hulu itu seperti ini misalnya. Allah itu tidak di atas, tidak
di bawah, tidak di samping, tidak di apa kalau di samping, tidak di kiri, tidak di kanan misalnya. Depan belakang. Nah itu gimana? Masuk ke Maniul hulu. maniul hulu. Tidak kontradiksi itu. Yang kontradiksi kalau negasi dipertentangkan dengan negasi itu tidak kontradiksi. Misalnya Kusnadi. Kusnadi itu tidak jelek, tidak ganteng. Jelek. Loh ini gimana Ustaz bilang? Tidak jelek tapi tidak ganteng. Itu tidak kontradiksi. Tidak kontradiksi atau tanakut kalau bahasa nantinya. Tetapi masuk maniul hulu boleh saja. Yang kontradiksi itu kalau dikatakan Kusnadi itu ganteng sekaligus jelek. Nah ini yang kontradiksi. Ini nggak bisa. Paham? Ada pertanyaan lagi? Hah? Enggak, kalau dua negasi, kalau dua negatif dipertentangkan itu enggak masuk pada kontradiksi, enggak bertentangan. Banyuanyar itu tidak bagus, tidak jelek. Nah, gimana kok tidak bagus, tidak jelek terus apa? Nah, itu enggak kontradiksi. Tapi kalau Banyuanyar itu bagus sekaligus jelek, itu yang kontradiksi. Tapi enggak apa-apa, soalnya ini kan pelajaran Qadiyah. Nanti ada juga cara membuat kontradiksi, tanakub. Di mantik itu diajarkan kapan kalimat itu bisa dikatakan sebagai kontradiksi atau tanakub. Kalau nggak ada pertanyaan, buat soal. Hah? Soal? Iya kenapa? Mau buat soal? Kalau mau buat soal nggak apa-apa. Intinya kayak ayah anu kayak nah. Kembang ayam ini berarti mungkin benar, mungkin tidak mungkin benar sekaligus, tetapi memungkinkan salah sekaligus. Kalau yang ini tidak mungkin salah sekaligus, memungkinkan benar sekaligus. Menurut kaki. Kalau yang ini pilih salah satunya. Makanya maniul jam'i wal hulu. Paham? Nah. Kalau paham buat soal. Bukan buat soal, buat contoh maksud saya. Paham? Itu kan tidak mungkin kedua-duanya benar, tapi memungkinkan kedua-duanya benar. Yang apa? Yang kedua-duanya. Yang kedua-duanya, yang ini. Yang ini. Contohnya kayak bilangan ganjil itu. Jika ada kalanya, bukan jika ya, ada kalanya mungkin saja bilangan genap, mungkin saja bilangan ganjil. Jadi tidak mungkin keluar dari dua pilihan ini. Ya kalau ganjil berarti tidak genap. Kalau genap berarti tidak ganjil.